Bukan begitu Pak Arga Dewantara? Nabila! Nabila! Kamu ngapain sih? Nabila! Ih, Mas, Nabila! Kamu tahan emosi kamu. Lepasin nggak? Tahan nggak emosi kamu? Kamu nggak lihat ya? Tadi aku dipermaluin depan banyak orang, aku nggak terima. Kalau kamu nggak mulai duluan, semua nggak bakal terjadi. Stop, belain Nabila terus. Oke, aku minta maaf. Sekarang aku minta cuma kamu tenang, karena kamu lagi hamil. Kamu mau kemana sih? Apaan sih? Kamu mau kemana? Ya udah, mana kunci mobilnya? Biar aku yang nyetir. Enggak, Kamu lagi emosi, kamu nggak bisa nyetir. enggak. Enggak, kamu nggak boleh nyetir. Aku nggak nyangka. Nabila sekarang makin keterlaluan. Aku nggak mau tahu gimana pun caranya. Aku harus tunjukin ke dia kalau kamu itu emang ditakdirin buat aku, bukan buat dia. Kamu nggak perlu lakuin itu. Kenapa? Jangan-jangan apa yang Nabila bilang itu bener? Kamu nggak mau tanda tangan surat gugatan cerai kalian? Karena kamu masih berpikir kalau dia cinta sejati kamu, iya? Aku jelasin semuanya. Tapi aku minta sekarang kamu tenang dulu, kamu jangan emosi. Kamu kemana sih? Will. Astagfirullahaladzim. Tolong tenangin hatiku ya Allah. Semoga aku bisa terus sabar untuk ngelewatin ini semua. Cindy, tolong kamu ke ruangan saya ya. Masuk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sin, ini semua udah saya cek dan sudah saya tanda tangan juga. Tolong kamu terusin ke kepala bagian yang berkepentingan ya. Baik, Bu. Kenapa sih? Tadi di depan lobi, saya kagum banget sama Bu Nabila. Karena selama ini Bu Nabila selalu kelihatan tegar. Semua orang bisa melihat jelas pelangi yang ada di atas kepala saya. Tapi mereka nggak pernah tahu seperti apa awan gelap dan hujan badai yang harus saya lewatin. Saya belajar sabar dari Bu Nabila. Karena nggak semua orang bisa tenang nanggepin orang lain yang udah nyakitin kita. Ada kalanya kita harus sabar. Dan ada kalanya kita harus melawan. Apalagi kalau udah harga diri kita yang dihancurkan. Sisanya kita harus berserah sama Allah. Karena rencananya pasti jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Saya tahu, situasi yang Ibu Erika hadapi memang tidak mudah. Tapi sesulit apapun jalannya, pasti ada jalan keluar. Makasih ya dok. Dokter udah semangatin saya dan juga Bagas. Apalagi tadi malam itu pertama kali saya ngeliat Bagas bahagia lagi. Sama-sama Bu Erika. Saya juga senang lihat Bagas happy lagi. Oh iya Bu Erika, sekarang kan saya lagi nggak praktek. Apalagi saya lagi menjalani masa skors. Jadi lebih baik Bu Erika gak usah manggil saya dokter. Berarti panggil dokternya nanti aja ya? Kalau masa skorsnya udah habis, terus praktek lagi. Ternyata Bu Erika bisa bercanda juga ya. Oh iya Bu Erika, kalau misal Bu Erika pengen bahagia seutuhnya, Ibu Erika bisa melakukan terapi untuk menghilangkan sisa-sisa trauma yang Ibu Erika alami. Makasih sarannya.
Nanti saya akan pikirin dulu. Oh ya, maaf tapi saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya nggak mau nanti ada orang yang salah paham terus memfitnah kita berdua. Kebetulan saya juga udah ada janji sama Mas Arga. Ya, nggak masalah. Kalau saya ngajakin Bagas main-main lagi, Ibu Erika keberatan? Saya nggak keberatan kok. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Erika. Itu kan mobilnya Wilda. Kenapa Wilda harus ngebut gitu ya? Apa jangan-jangan ada masalah sama Zura ya? Wah, bahaya banget nih kalau sampai Wilda bisa kecelakaan. Halo Bi, Zura sekolah kan ya pagi ini? Terus tadi yang nganter itu Wilda kan ya? Oke. Terus Zura tadi pagi baik-baik aja kan? Gak ada masalah kan? Oh, oke. Oh, makasih ya, Bi. Bilela bilang tadi pagi Zura berangkat ke sekolah sama Wilda. Dan keadaannya baik-baik aja. Jadi harusnya jam segini Zura masih ada di sekolah sih. Hai Rik, Hai Mbak. kamu lama nunggu gak? Enggak kok. Maaf ya Mbak. Aku dadakan minta kamu kesini. Enggak apa-apa kok. Tadi tuh aku sempat mampir ke rumah kamu, tapi ternyata kamu udah keluar nganterin Bagas katanya. Iya. Terus siang ini aku ganggu kerjaan kamu kan? Enggak, sama sekali enggak. Dan kebetulan aku tuh ada janji di Resto Kemangi deket sini. Aku ada janji sama food blogger lainnya, jadi nggak apa-apa sekalian. Alhamdulillah. Terus kamu lagi ada masalah? Apa gimana? Gak ada masalah sih Mbak. Tadi tuh aku janjian sama Mas Arga, tapi sampai sekarang Mas Arga belum ada kabar. Jadi Mas Arga yang lagi ada masalah. Semalam itu Mas Arga telepon aku. Dia minta bantuan aku biar bisa ngomong sama Mbak Nabila. Emang ada apa? Kata Mas Arga, Mbak Nabila udah mempermalukan dia di depan karyawan sama staf di kantornya Mbak. Aku yakin Nabila nggak akan seperti itu kalau Mas Arga nggak bikin kesalahan. Aku udah sering banget ingetin kamu, tapi kamu sama sekali gak mau dengerin aku. Kalau kita sampai kecelakaan, yang bahaya gak cuma aku atau kamu, tapi Hani Bani juga. Kamu harus peduli sama diri kamu sendiri, karena aku gak mau kita kehilangan Hani Bani kita. Aku udah kehilangan Hani Bani. Itu kenapa aku nggak rela kehilangan kamu juga. Berhenti gak? Berhenti gak? Aku gak mau kita kecelakaan. Kamu tuh egois! Kamu baru peduli sama aku dan Hani Bani setelah aku ngancem kamu. Aku capek ngadepin kamu yang kayak gini. Aku minta maaf. Kamu selalu belain Nabila. Tapi kamu gak pernah mikirin perasaan aku. Aku gak bermaksud belain Nabila. Aku cuma minta sekarang kamu tenang dulu dan kamu kontrol emosi kamu. Gak perlu. Berhenti ya? Mas, apa sih? Berhenti! Wil, berhenti Wil. Berhenti! Berhenti! Iya! Astagfirullahaladzim. Aku tahu kamu lagi emosi. Tapi sekarang aku juga stres dan punya banyak masalah. Dan aku juga capek ngadepin semua masalah ini. Kalau kamu bikin masalah baru, ya ada kita berdua makin stres. Aku peduli sama kamu. Dan aku cinta sama kamu. Ya, halo Jar. Semuanya udah siap? Oke.
Saya ke sana sekarang. Kamu mau mana? Biar aku yang nyetir. Tadi aku perhatiin mobil kamu sempat oleng. Dan pikir kamu ada masalah. Aku cuma mastiin itu aja. Tolong sampein ke Nabila. Hari ini juga aku bakalan nikah sama Mas Arga. Maksud kamu apa? Nanti aku jelasin di mobil. Ayo. Ayo. Terus kamu percaya ceritanya Mas Arga semua soal Nabila? Sebenarnya posisi aku serba salah sih, Mbak. Mas Arga itu kemarin ceritanya baru singkat banget. Nah, makanya aku mau ketemuan biar aku bisa dengar cerita lengkapnya seperti apa. Tapi malah Mas Arganya nggak ada kabar. Kamu udah coba telepon dia lagi belum? Aku coba ya. Teleponnya nyambung sih, Mbak. Tapi nggak diangkat-angkat sama Mas Arga. Kalau enggak, kita mending datang aja ke kantornya Nabila. Siapa tahu Mas Arga udah nyampe di sana, terus mungkin Mas Arga lagi ngobrol sama Nabila, makanya dia juga nggak bisa jawab telepon, ya kan? Jadi kalaupun memang ada apa-apa sama mereka, kita juga bisa ikut bantuin. Boleh, Mbak? Ya udah. Kamu bawa mobil ke sini? Iya, Mbak, tapi nggak apa-apa kok. Kita naik mobil kamu aja. Nanti kalau mau pulang aku tinggal ambil mobil di sini. Oh ya udah kalau gitu nanti biar aku aja yang drop kamu di sini. Jadi kamu ambil mobil kamu. Iya, Boleh, Mbak? oke. Jadi kamu udah siapin semuanya? Kan kamu sendiri yang bilang biar aku yang ngurus. Jadi aku udah suruh Jeremy prepare semuanya dan sekarang semuanya udah siap. Tapi kenapa harus cepat ini? Kenapa sih? Kalau emang siap sekarang, kenapa mesti ditunda? Karena aku masih suami Nabila. Aku belum cerai sama dia. Proses cerai itu lama. Ada tahapan mediasi, persidangan, sampai kamu harus nunggu putusan pengadilan. Aku nggak bisa nunggu selama itu. Jadi lebih baik sekarang kita nikah siri dulu aja. Tapi Apa? Kamu nggak mau? Atau sebenarnya kamu nggak serius yang mau nikahin aku dari awal? Mas, kalau kamu emang nggak bisa nepatin janji kamu, aku bisa lebih nekat dari ini. bukan gitu. Aku bisa penuhin janji aku. Tapi buat sekarang aku belum siap buat nikah siri. Karena Kamu nggak usah kebanyakan mikir. Semuanya udah siap. Dan selanjutnya yang kamu harus lakuin cuman tanda tanganin surat gugatan cerai kamu dari Nabila. aku gak nyangka Wilda udah nyiapin semuanya hari ini. Dan aku gak sanggup menolak permintaan Wilda. Itu kamu mana? Buat apa? Mana? Matiin aja handphone kamu. Aku mau hari ini jadi best moment of our lives. Aku mau gak ada yang ganggu kita hari ini. Karena ini adalah momen spesial kita berdua. Kalau aku nolak Wilda, dia pasti nekat dan bisa nyakitin dirinya sendiri padahal dia lagi hamil. Atau bahkan Wilda bisa nyakitin Nabila karena dia masih cemburu.
Semoga proyek kita berjalan lancar ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Mari, Bu. Ya. Saya pulang. Ada yang ingin bertemu dengan Bu Nabila? Siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Kok tumben Mas Firman nggak ngabarin dulu mau datang? Sorry, saya ada hal penting yang mau saya bicarakan sama kamu. Ya udah, langsung ke ruangan saya aja. Oh ya. Apa kamu tahu kalau Wilda dan juga Pak Arga ternyata akan menikah secepat itu? Itu mungkin aja terjadi sih, Mas. Soalnya tadi Wilda datang ke sini. Dan dia sengaja nunjukin cincin lamaran yang katanya dari Mas Arga. Jadi Wilda datang ke sini cuma buat nunjukin cincin doang? Kejadiannya tadi di lobi. Dan banyak banget orang yang ngeliatin saya sama Wilda. Padahal dari awal saya tuh udah ngomong sama Wilda baik-baik. Supaya dia pergi dan gak cari keributan. Tapi dia tetap kotot. Sampai akhirnya Mas Arga nyusul ke lobi. Apa Pak Arga berusaha untuk menghalangi Wilda? Tapi Wilda tetap aja emosi. Dan dia malah fitnah saya punya hubungan lain sama Mas Firman. Tapi akhirnya saya tegesin ke Mas Arga untuk urus Wilda atau saya panggil security. Dan saya udah peringatin Wilda juga, daripada dia ganggu hidup saya. Lebih baik dia urusin Mas Arga, supaya mau cepet-cepet tanda tangan gugatan cerai dari saya. Ya, saya kagum dengan sikap kamu yang cukup tenang untuk menghadapi Wilda. Dan saya cukup yakin kalau Wilda itu pasti akan malu. Karena masalah ini tepat dari depan mata banyak orang. Saya juga tadinya nggak mau nanggepin, Mas. Tapi akhirnya saya harus bertindak tegas. Iya ya, saya ngerti. Tapi nggak apa-apa kok. Maksud saya gini. Ada bagusnya supaya Wilda itu nggak menganggap kamu remeh ataupun mengentengkan kamu begitu saja dan menganggap kamu sebagai perempuan lemah. Tapi maaf, balik lagi ke masalah yang tadi. Kamu beneran nggak apa-apa? Pak Arga dan juga Wilda akan menikah secepat itu. Saya nggak masalah, Mas. Saya cuma pengen proses perceraian saya ini cepat selesai. Jadi saya bisa membahagiakan anak-anak saya. Karena saya nggak mau mereka sedih dengan keadaan yang kayak gini. Aku harus tegesin ke Wilda untuk jangan pernah mengganggu dan menyakiti Nabila lagi. Karena setelah Wilda berhasil menikah dengan Pak Arga, itu artinya semua keinginan dia itu sudah terpenuhi.